Halo, apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak sehat dan masih semangat belajar. Seperti biasa, pada hari ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema Nabi Elia. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat mencintai kami umat-Mu. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Sama seperti Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak bangsa Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah sumber kehidupan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya anak-anak, mari kita bernyanyi dengan gembira sambil mengikuti video berikut ini. Iya anak-anak, semoga kita senantiasa selalu diberkati Tuhan. Iya anak-anak, sebelum kita membahas materi berikutnya, Bapak ingin bertanya, adakah yang mengetahui pengertian nabi dan tugas utama seorang nabi? Ayo. Pengertian nabi adalah penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran. Seorang nabi adalah seorang yang dekat dengan Allah, menjalankan perintahnya dan rela berkorban demi kebenaran. Sedangkan tugas utama seorang nabi adalah menyampaikan kehendak Allah agar orang mau berbalik kepada Allah, mendengarkannya dan kembali ke jalan yang benar. Iya anak-anak, agar kita lebih memahami materi ini, mari kita saksikan video berikut ini. Oh, itu kuil yang sangat indah, Ahab. Kuil yang indah, bentuk permaisuri yang cantik. Sekarang kau tidak perlu merindukan Fenisia. Di sini kau dapat menyembah dewa Baalmu kapan saja. Dan semoga kau betah di rumah barumu, denganku di sini di Israel. Apakah cuma aku yang akan menyembah dewa Baal?
Karena aku khawatir dengan pembicaraan rakyatmu tentang siapa Allah yang benar. Dewamu akan disembah di seluruh Israel, permaisuriku. Siapa yang berani berteriak seperti itu kepada Raja Israel? Itu Elia, nabinya Tuhan. Kau telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kau membangun kuil dan mezbah untuk Allah yang palsu, Baal. Dan telah melakukan hal lain yang membuat Tuhan Allah Israel marah. Lebih dari raja-raja sebelumnya. Kau, Demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layan, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, Hup! Ya! Bahkan tidak akan ada setitik embun pun di tanah. Aku tidak butuh Allahmu untuk hujan, Nabi. Apakah kau pikir dia bisa melawan Baal, dewa cuaca? Tambahkan kurbannya sampai Baal mendengar permohonan kita untuk hujan. Bawa ke sini orang yang bertanggung jawab atas musim kering ini. Dan jika kalian menemukan nabi-nabinya Allah, bunuh mereka! Temukan dimanapun mereka, terutama si Elia. Jika Allah adalah Tuhan, sembahlah Dia. Tapi jika Baal adalah Tuhan, sembah Dia. Akulah Nabi Allah satu-satunya yang masih ada. Tetapi Baal memiliki 450 nabi. Bawa kepadaku 2 lembu jantan. Nabi-nabi Baal ambil 1, lalu taruh dagingnya di atas kayu tanpa menyalakan api. Aku akan melakukan yang sama dengan lembu yang satunya dan tidak akan menyalakan api. Lalu kau panggil nama dewa-dewamu dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Allah yang menyalakan api di kayunya adalah Allah yang benar. Ya. Kalian duluan, karena kalian lebih banyak. Kami memanggilmu, turunlah di tengah kami. Kami mohon Dewa yang berkuasa, yang memberi kami hidup. Turunlah, oh Baal, dan nyalakan api atas Mezbah. Kaulah yang memiliki kuasa atas seluruh langit. Datang padamu di atas gunung ini, oh Baal. Kau hebat, dan kami hambamu yang tidak berdaya. Turunlah dan berikan kuasa kepada Kupikir harusnya sesuatu sudah terjadi saat ini. Berkatilah mereka yang mengikutimu, Baal. Izinkanlah kami melihatmu. Turunlah atas kami, Baal. Turunlah, oh Baal. Turunlah.
4 large jars with water, and pour the water over the offering and the wood. Do the same thing again. O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel, and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command, O Lord. Answer me. Answer me so these people will know that you, O Lord, are God, and that you have brought them back to yourself. The Lord is God. The Lord is God. Iya anak-anak, bagaimana videonya? Luar biasa bukan karya Allah? Lewat video ini anak-anak, kita diajak untuk melihat kuasa Allah. Allah sangat marah akan kesombongan Raja Ahab yang menyembah dewa lain atau berhala lain selain Allah, sehingga Allah menunjukkan kuasanya lewat perantaraan Nabi Elia. Anak-anak, adapun situasi-situasi yang dialami pada zaman Nabi Elia adalah: pertama, bangsa Israel menyembah dewa Baal atau berhala. Yang kedua, akibat dari sikap bangsa Israel yang menyembah dewa Baal, Allah tidak menurunkan hujan selama 3 tahun lamanya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Yang ketiga adalah terjadi kelaparan karena tidak ada sumber air yang ada pada saat itu. Yang keempat adalah peran Nabi Elia adalah mengembalikan iman bangsa Israel agar percaya kepada Allah yang benar dan tidak menyembah dewa Baal sebagai berhala. Yang kelima, bangsa Israel melihat kuasa Allah lewat perantaraan Nabi Elia yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga membuktikan korban bakaran dengan api yang turun dari langit. Iya anak-anak, adapun bentuk penyembahan berhala di zaman sekarang ini adalah HP, di mana HP yang kita gunakan sehari-hari sering menyita waktu kita untuk belajar, untuk berdoa, untuk membantu orang tua. Kita sibuk untuk bermain game dengan HP yang kita gunakan. Yang kedua adalah uang. Terkadang orang melakukan berbagai cara untuk bekerja sampai melupakan waktu untuk berdoa, lupa untuk bersama-sama dengan keluarga. Uang menjadi satu-satu tujuan utama. Yang ketiga adalah mempercayai hal-hal gaib, hal-hal ilmu hitam. Kita lebih mengandalkan hal-hal ilmu hitam daripada mengandalkan Allah sendiri. Seperti cerita dalam kitab Elia di mana Raja Ahab tidak mempercayai Allah, justru mempercayai dewa Baal. Yang keempat adalah makan sebanyak-banyaknya atau rakus, di mana kita memakan sebanyak-banyaknya tanpa mengingat bahwa saudara kita, kakak atau adik juga memerlukan makanan. Ya anak-anak, di dalam
hal makanan, kita perlu bijaksana, di mana tubuh kita memerlukan makanan tetapi tidak perlu berlebihan. Alangkah baiknya jika makanan yang berlebih tersebut kita berbagi kepada adik, kepada kakak ataupun teman, ataupun juga kepada orang-orang yang sangat membutuhkan makanan. Sehingga makanan tersebut menjadi berkat dan kekuatan, bukan menjadi penyakit bagi tubuh kita. Adapun rangkuman materi kita pada hari ini adalah yang pertama, pada zaman sekarang ini kadang orang mudah lupa akan Tuhan. Yang kedua, manusia sekarang lebih suka dengan kekayaan, uang, barang mewah, dan sebagainya. Yang ketiga, Elia berani menentang Raja Ahab agar mengumpulkan para imam dewa Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan kuasa Allah yang sesungguhnya di hadapan bangsa Israel. Yang keempat, bangsa Israel pada akhirnya mengakui bahwa Nabi Elia menunjukkan kepada mereka bahwa Allah yang benar dapat diandalkan, bukan dewa Baal. Mari anak-anak, kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah kesalahan Raja Ahab dan keluarganya? Ayo. Kesalahannya adalah mereka menyembah dewa Baal dan melupakan Allah yang benar. Yang kedua, apakah akibat bangsa Israel menjauh daripada Allah? Ayo. Ya, akibatnya adalah Allah tidak menurunkan hujan selama 3 tahun lamanya. Yang ketiga, siapakah Nabi Elia? Ada yang tahu? Ya, Nabi Elia adalah utusan Allah, yang dimana tugas Nabi Elia adalah memperingatkan bangsa Israel agar percaya dan kembali kepada Allah yang benar. Yang keempat, apakah yang terjadi setelah Nabi Elia berhasil membuktikan kuasa Allah? Yang terjadi adalah bangsa Israel kembali percaya dan menyembah Allah yang benar. Yang kelima, contoh menyembah berhala di zaman sekarang ini adalah penggunaan HP yang berlebihan. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua adalah mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi kita mengorbankan waktu untuk berdoa, mengorbankan waktu untuk keluarga, sehingga semuanya dilakukan hanya untuk mencari uang, dan Allah tidak menyukai akan hal itu. Berikutnya adalah banyak orang yang lebih mengandalkan ilmu-ilmu hitam, ilmu perdukunan. Padahal kita mengetahui bahwa kuasa Allah lebih besar daripada apapun. Lewat materi ini kita diajak agar apapun persoalan, apapun keluhan dalam hidup anak-anak, mari kita lebih mengandalkan Tuhan daripada ilmu hitam atau hal-hal lain. Ya anak-anak, demikianlah sudah pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami dapat belajar akan kuasa-Mu. Semoga kami dapat meneladani sikap Nabi Elia yang selalu berani melawan kejahatan dan meluhurkan kuasa-Mu. Doa yang singkat ini kami hanturkan lewat perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.